Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran fisika di materi gelombang mekanik. Nah, sebagaimana seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum meneruskan ke pembelajaran, silakan kepada kalian untuk mengisi dahulu presentasi di Google Classroom. Dan ingatkan kepada teman-teman kalian yang belum mengisi untuk segera mengisi, ditakutkan ada siswa yang dianggap tidak hadir di pertemuan ini karena mengisi absensinya melebihi tengah waktu yang ditentukan. Setelah kalian mengisi absensi, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, saya ada sedikit games. Nanti gamesnya bisa dibuka di link yang Bapak kirimkan di Google Classroom ya. Yuk, sekarang silakan kepada kalian membuka Classroom dan mengklik link yang Bapak kirimkan di sana. Baik, sekarang kita akan mulai main game di Kahoot. Nanti kalian kasih passwordnya, terus sekarang kalian bisa masukin nama dahulu seperti contohnya ini. Coba aja namanya, yang pertama itu Hamdan. Nah, setelah masukkan nama, nanti kalian pencet game dan yuk main game yuk. Soal nomor pertama, bentuknya adalah kuis. Di bawah ini merupakan pengertian dari gelombang kecuali. Ayo apa? Gangguan yang merambat, partikel yang berosilasi satu elektrik. Kita pilih partikel yang berosilasi ke semua posisi. Jawabannya benar. Nah, gitu. Kita lihat poinnya. Banyak. Mal salah, Sima, Robin salah, Hamdan dan Nesi yang benar. Soal yang kedua, gelombang mekanik yaitu. Nah, nanti kalian pilih salah satu. Pilih aja salah satu. Nah, setelah kalian pilih, coba kita pilih salah satu ini. Kita pilih A dan jawabannya betul. Nah, gitu. Coba kita lihat siapa yang benar jawabannya. Ada siapa ini? Kita lihat. Oh, Hamdan benar lagi rupanya, tapi Robin naik 1000, Sima 966. Mal masih 0 ya. Nah, apakah gelombang suara termasuk gelombang mekanik? Ayo, betul atau tidak? Bapak kasih waktu 20 detik. Dan jawabannya adalah true, betul sekali. Siapa yang benar? Hamdan benar lagi. Sima naik. Hamdan masih posisi pertama ya. Syarat terjadinya gelombang yaitu apa? Perlu usikan, perlu medium yang diusik, perlu mekanisme penjalaran usikan, atau semua benar. Ayo, apa jawabannya? Jawabannya adalah D, semua benar. Nah, siapa yang menjawab ini dengan baik? Nah, manakah rumus frekuensi? Ayo, frekuensi apa rumusnya? Ingat-ingat lagi. Pasti sebagian kalian ada yang lupa ya. Tapi Bapak harap kalian masih ingat tentang rumus frekuensi. Karena itu gampang sekali. Tidak susah. Ayo, apa jawabannya? Dan jawabannya adalah, rumus frekuensi adalah
F sama dengan 1/T. Jawaban yang benar itu. Wah, Hamdan masih 3.000. Manakah pertanyaan di bawah yang benar? Manakah pernyataan ini bawah yang benar? Nilai frekuensi berbanding lurus dengan periode. Nilai frekuensi berbanding terbalik dengan periode. Nilai frekuensi adalah akar dari periode. Ayo, siapa yang masih ingat dengan konsep frekuensi? Ini konsepnya main frekuensi ya. Ayo. Dan jawabannya adalah nilai frekuensi berbanding terbalik dengan nilai periode. Itu jawabannya. Coba kita lihat siapa. Oh, Hamdan masih di atas ya. Sepertinya Robin dan Sima salah. Jika panjang sebuah gelombang 10 meter dan frekuensi 50, berapakah cepat rampat gelombang tersebut? Ayo, apa rumus cepat rampat gelombang? Harus ingat kalian. Jika panjang sebuah gelombang 10 meter dan frekuensi 50, berapa? Masa tidak tahu. Gelombang ada rumusnya, itu adalah Nah, itu rumusnya. Kalian pasti masih ingat ya tentang rumus gelombang. Dan jawabannya adalah 500 meter per second, karena gelombang adalah cepat rampat gelombang adalah panjang gelombang dikali frekuensi. Dan rupanya Hamdan menempati posisi pertama, Nesi kedua, dan Mayo ketiga. Selamat. Bagaimana anak-anak? Apakah gamenya seru? Semoga dengan diberikannya game yang tadi menambah pengetahuan kalian mengenai materi gelombang mekanik. Nah, setelah kalian melakukan game, kan kemarin kita sudah bahas ya mengenai apa itu gelombang, bagaimana terjadinya suatu gelombang atau syarat-syarat gelombang, bagaimana karakteristik gelombang, dan bagaimana persamaan-persamaannya. Untuk pertemuan ini mari kita praktek ya. Tapi praktek kali ini kita menggunakan aplikasi PET sebagai medianya. Nah, untuk mengakses aplikasi PET bisa kalian buka lagi di Google Classroom di link yang bawah game yang tadi ya. Ada dua kan linknya, yang satu untuk game, nah yang satu untuk masuk ke aplikasi PET. Jadi bisa oleh kalian dibuka di sana. Tapi sebelum kalian melakukan praktikum secara pribadi, kalian bisa lihat dulu ya bagaimana caranya menggunakan aplikasi PET seperti yang Bapak tunjukkan. Baik anak-anak, mari kita akan coba percobaan mengenai gelombang menggunakan aplikasi PET ya. Nah, kita lihat ini yang merah dan ada bintik-bintik biru, itu digambarkan sebuah tali yang akan kita usik-usik menjadi sebuah gelombang. Nah, sebelumnya kita lihat dulu beberapa menu yang ada di PET untuk percobaan kali ini. Coba lihat di sebelah pojok kiri atas itu ada manual, osilasi, dan pulsa. Misalkan kalau manual ini tinggal geser-geser sehingga terjadi gelombang. Ini. Misalkan kalau kita osilasi itu otomatis. Nah, begitu. Dan pulsa, kalau pulsa begini. Kalau pulsa. Untuk percobaan ini nanti kita akan coba yang osilasi. Nah, selanjutnya di sana terus kita lihat di sebelah kanan atas, di pojok kanan atas itu ada beberapa jenis ya, ujung terikat, ujung bebas, dan tak berujung. Misalkan ini kan ujung terikat, ini ujung bebas seperti ini nanti itunya gelombangnya, dan ini tak berujung. Nah, begitu. Lalu ini bisa lihat di sini yang digerakkan oleh saya. Di sana itu ada pergerakan, ada gerak lambat dan ada gerak normal. Seperti itu. Untuk memudahkan kita mencari panjang gelombangnya nanti ya. Itu. Nah, lalu kita bisa lihat
di bawah, di yang paling bawah ada amplitudo, frekuensi, redaman, tegangan. Dan ada juga alat bantu seperti penggaris, penghitung waktu, dan garis penanda. Itu menu-menu yang ada di aplikasi PET ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, di dalam LKPD yang Bapak buat, kalian itu harus mencari apa saja pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap panjang gelombang. Oleh karena itu nanti akan Bapak contohkan ya. Kan rumus panjang gelombang itu adalah frekuensi dikali dengan apa? Panjang gelombang. Panjang gelombang dikali frekuensi. Nah, kita akan coba ya. Yang pertama, misalkan untuk redaman kita buat 0 saja. Untuk redaman kita buat 0. Lalu tegangan itu kita buat normal. Dapat dilihat normal. Itu berada di tengah-tengah. Kita juga bisa tampilkan penggaris. Untuk apa? Biar nanti mudah untuk mencari panjang gelombangnya. Nah, ini bisa digeser-geser nanti begitu. Nah, untuk yang pertama misalkan kita cari apanya dulu. Kita cari frekuensinya dengan frekuensi itu satu frekuensinya, kita coba ya. Satu. Nah, kalau bila sulit tinggal pencet ini. Udah pas 1 Hz ya. Lalu kita klik play. Kita play langsung. Kita lihat. Serap kita gerakan lambat supaya gampang ya. Let's stop dulu. Stop. Nah, udah kelihatan. Nah, saya mau tanya, kalau untuk satu gelombang itu ukurannya berapa? Yang seperti apa? Nah, untuk satu gelombang kan satu bukit satu lembah. Kita bisa lihat satu bukit satu lembah berarti berada di titik hijau yang keempat. Nah, setelah itu kita tinggal menggunakan penggaris untuk menghitung panjang gelombangnya. Panjang gelombang. Nah, di sana kira-kira ada 3,8. Panjangnya 3,8, frekuensinya 1. Nah, nanti kalian tinggal hitung berapa cepat lambat gelombangnya. Jadi begitu. Ulangi lagi sama saya. Misalkan jika kalian mencari panjang gelombang dengan frekuensinya 2, kita rubah menjadi 2. Nah, 2 kan sudah pada 2. Misalkan amplitudonya kita buat 1 saja ya. 1 cm. 1 cm sudah. Nanti kita tinggal play. Sudah terlihat. Sudah terlihat konstan gelombangnya. Nanti kalian coba gerak lambatkan supaya gampang menghitungnya. Lalu stop. Nah, itu kan terlihat ya. Nah, dengan beberapa contoh yang Bapak buat tadi, saya harap kalian paham. Nah, setelah kalian memperhatikan dan memahami, coba kalian buat sesuai LKPD yang Bapak berikan. Jadi apa-apa saja yang harus dirubah di sana kan ada yang dirubah itu pertama amplitudo, pengaruh frekuensi dan pengaruh tegangan. Nanti kalian coba tegangannya kecil, besar dan sedang. Silahkan mencoba. Selamat mencoba. Apabila ada yang ditanyakan bisa lewat grup WA atau bisa japri langsung ya. Nah, anak-anak, setelah Bapak menunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasi PET, sekarang kalian bisa melakukan percobaan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kalian buka dokumen
atau yang ada di Google Classroom yang khusus itu, untuk yang khusus praktikum kan ada di sana, praktikum kelas 11 IPA 2. Nah, di sana nanti ada berupa dokumen yang harus download, itu kalian download dulu sebagai LKPD-nya. Setelah kalian mendownload, lalu kalian buka link berupa link pad yang tadi. Nah, setelah kalian membuka link pad, kalian bisa melakukan praktikum, dan apabila kalian kebingungan di dalam menggunakan aplikasi pad, bisa tanya di grup WA grup atau bisa langsung japri saya di WA. Baik, ini adalah salah satu pertanyaan pertama dari siswa. Kalau namanya adalah Adisti Syafa, bertanya cara cari panjang gelombangnya bagaimana. Nah, kita akan contohin bagaimana cara mencari panjang gelombangnya. Jadi misalkan begini ya, untuk menghitung panjang gelombang. Nah, kan untuk satu gelombang itu dinyatakan dengan satu lembah satu bukit. Sebelumnya settingnya kita atur dulu, redaman di 0, tegangan di sedang. Misalkan frekuensinya kita di 1 ya, 1 di 1. Nah, kalau kita gerakan lambat ini biar gampang ya, misalkan untuk ujungnya jadi tidak berujung ya. Nah, misalkan begini, kita atur dulu, atur. Apabila gelombangnya sudah betul, nah, misalkan kita atur pause dulu, pas. Nah, kan ini ada garis bantu ya. Kita lihat untuk satu gelombang itu satu lembah satu bukit, berarti letak satu gelombang itu pas di garis hijau. Nah, kita ukur saja dengan misternya, misalkan ini letaknya itu di berapa coba, yaitu di 3,8. Nah, jadi angka 3,8 itu panjang gelombangnya. Bisa dimengerti? Jadi itu untuk pertanyaan pertama dari siswa, yaitu dari Adisti Safa. Baik, yang kedua ada pertanyaan dari Dinda Azka tentang bagaimana cara menentukan panjang gelombangnya, Pak. Lalu menentukan frekuensinya bagaimana dan amplitudenya bagaimana. Jadi begini penjelasannya. Jadi begini, misalkan kan itu di kolom ada beberapa yang harus diisi, kayak amplitudo, terus ada frekuensi, ada juga panjang gelombang. Nantinya itu kamu bisa ngitung cepat lambat gelombang. Misalkan begini ya, kita untuk percobaan pertama itu kan frekuensinya tetap, amplitudenya yang beda-beda. Nah, kita tentukan frekuensinya di 1,5 Hz dan amplitudenya itu yang pertama 0,75 cm. Nah, yang bisa dihitung di sini yang pertama itu panjang gelombang, yaitu dengan cara ngitungnya itu biar gampang, pertama pakai kan istilah penggaris. Nah, pakai penggaris gitu. Play dulu. Setelah redamannya dinolkan ya. Nah, sudah konstan, nanti kita coba di pause, cari posisi gelombang yang gampang buat hitung. Misalkan begini, kan itu satu gelombang itu satu bukit satu lembah, otomatis kita lihat tanda hijau yang pertama, kedua, ketiga. Nah, di situ kita hitung nanti panjang gelombangnya. Misalkan ini 0. Sip. Angkanya berapa? Angkanya di 2,4. Berarti yang diisi itu misalkan begini, amplitudonya 0,75, frekuensinya 1,50, panjang gelombangnya 2,4. Nanti kamu hitung cepat lambat gelombangnya berapa dengan rumus. Misalkan kan rumusnya itu
panjang gelombang dikali frekuensi. Nah, itu untuk kolom yang pertama, baris pertama. Lalu misalkan percobaan yang kedua, frekuensinya masih tetap kan 1,50, tapi amplitudenya naikin misalkan menjadi 0,9 ya, 0,90. Kita play lagi. Biar gampang dan geraknya kelambatin aja. Set. Terus. Nah, kayak gini. Hitung lagi berapa panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya kan tetap di 2,2, berarti amplitudenya 90, frekuensinya 150, terus panjang gelombangnya 2,4. Nanti kamu bisa hitung lagi berapa cepat rambatnya. Begitu. Mungkin itu untuk penjelasan pertanyaan kedua dari Dinda Azka. Nah, setelah kalian melakukan praktikum, kalian bisa isi LKPD yang saya berikan. Setelah itu kalian kirimkan di Google Classroom. Tapi jangan lupa, jangan sampai terlambat dari tengah waktu yang Bapak berikan ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Setelah kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Berdoa mulai. Amin. Sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk kalian jaga kesehatan, terus asah kemampuan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.